Sabar aja ya. Sabar aja. Sabar enggak juga. Iya ya. Enggak enak. Habis duit ya. Habis kita. Bagaimana rasanya ketika tetangga bergerak cepat sementara Anda justru harus mengerem? Malaysia hari ini menghadapi situasi yang tidak nyaman. Di saat Indonesia mengamankan 42 unit Dassault Rafale, terlibat dalam proyek 48 unit KAAN, dan bersiap menuju 48 unit KF-21 Boramai, Malaysia justru resmi membatalkan pembelian FA-18 Hornet bekas Kuwait. Kita tidak perlu membahas panjang soal Indonesia. Cukup satu fakta. Kawasan sedang bergerak. Indonesia, go to the moon. Lusinan senjata berdatangan, dan itu membuat mereka gerah dan gelisah. Dan ketika kawasan bergerak, negara yang tertahan akan langsung merasakan tekanannya. Ini bukan hanya soal batal beli pesawat. Ini soal momentum yang hilang. Dan momentum dalam modernisasi militer itu mahal harganya. Kekosongan yang belum terisi. Malaysia memensiunkan MiG-29 mereka beberapa tahun lalu. Sejak saat itu, muncul celah di kategori heavy fighter. FA-18 bekas Kuwait seharusnya menjadi jembatan sementara. Bukan solusi sempurna, tetapi cukup menjaga angka dan menjaga postur. Ketika rencana itu dibatalkan, artinya celah itu tetap terbuka. Sekarang kekuatan udara Malaysia bertumpu pada Su-30M KM sebagai tulang punggung utama. Sekitar 7 FA-18 Hornet aktif, dan FA-50 yang akan segera datang sebagai pesawat tempur ringan. Masalahnya bukan pada kualitas individu. Su-30MKM adalah platform yang kuat. Namun, struktur kekuatan tidak hanya dihitung dari kualitas, ia dihitung dari jumlah, kesiapan, dan sustainment jangka panjang. Berapa yang benar-benar siap terbang setiap saat? Berapa yang sedang dalam perawatan? Berapa yang bisa dikerahkan dalam dua front berbeda? Disinilah tekanan strategis itu muncul. Tekanan dari lingkungan strategis. Asia Tenggara bukan kawasan yang statis. Negara-negara di sekeliling Malaysia terus melakukan modernisasi. Tanpa perlu membahas terlalu dalam, cukup disadari bahwa dinamika kawasan berubah cepat. Dalam kondisi seperti ini, setiap kekosongan akan terasa lebih besar dari yang sebenarnya. Karena deterrence bukan hanya soal kekuatan absolut, tetapi soal perbandingan relatif. Jika negara lain memperbarui radar, Anda harus menghitung ulang. Jika negara lain menambah skuadron, Anda harus menyesuaikan. Dan ketika Malaysia membatalkan Hornet Kuwait, otomatis perhitungan itu berubah. Bukan karena Malaysia lemah, tetapi karena timeline modernisasinya tertunda. Realitas operasional Malaysia. Mari fokus ke dalam. Su-30 MKM adalah tulang punggung. Namun platform ini memiliki karakteristik biaya operasional yang tidak ringan. Maintenance kompleks, suku cadang sensitif, ketergantungan pada rantai pasok tertentu. Hornet yang tersisa jumlahnya terbatas. FA-50 akan membantu, tetapi ia berada di kelas yang berbeda dibanding heavy fighter. Artinya, Malaysia saat ini berada pada fase bertahan dengan yang ada, bukan fase ekspansi. Dan dalam dunia pertahanan udara, fase bertahan terlalu lama bisa berisiko terhadap keseimbangan jangka panjang. Ini bukan sekadar soal uang. Kadang kita mungkin berpikir, jika perlu, beli saja jet tempur baru. Namun, membeli jet tempur kelas berat tidak sesederhana menyiapkan anggaran. Ada faktor politik dalam negeri, ada stabilitas kebijakan, ada hubungan luar negeri, ada persepsi risiko dari negara penjual. Jet tempur modern membawa teknologi sensitif, radar AESA, mission computer, data link terenkripsi, integrasi rudal jarak jauh. Semua itu memerlukan tingkat kepercayaan tinggi antara pembeli dan penjual. Jika ada keraguan politik atau arah kebijakan yang belum konsisten, proses bisa melambat, dan waktu adalah faktor yang paling mahal dalam modernisasi militer. Saling memantau dalam diam. Di kawasan ini, negara-negara tidak saling mengancam secara terbuka, namun mereka saling memantau dalam diam. Setiap kontrak diumumkan, dicatat, setiap upgrade radar diperhitungkan, setiap pembatalan pembelian dianalisis. Ketika Malaysia membatalkan Hornet Kuwait, tentu itu masuk dalam kalkulasi regional, bukan untuk menyerang, tetapi untuk menyesuaikan keseimbangan. Dan Malaysia pun tentu melakukan hal yang sama terhadap negara lain. Inilah dinamika kawasan, bukan konfrontasi, tetapi kalkulasi.
Apa langkah berikutnya? Pilihan Malaysia tetap ada, tetapi tidak ringan. Mereka bisa melakukan upgrade besar pada Su-30MKM agar tetap relevan. Mereka bisa menambah FA-50 dalam jumlah lebih besar, atau tetap mengejar MRCE baru generasi 4,5 sebagai solusi jangka panjang. Namun, semua pilihan itu membutuhkan anggaran besar, komitmen politik kuat, stabilitas jangka panjang, karena jet tempur bukan proyek 5 tahun. Ini investasi 30 hingga 40 tahun. Salah langkah, konsekuensinya panjang. Dan itulah sebabnya keputusan ini tidak bisa tergesa-gesa. Pembatalan Hornet Kuwait mungkin terlihat sederhana, namun bagi Malaysia, ini adalah momen evaluasi besar. Apakah mereka akan segera mengunci MRCA baru? Apakah akan memilih pendekatan bertahap dan konservatif? Atau justru menunggu momentum ekonomi yang lebih kuat? Yang jelas, tekanan itu nyata. Bukan tekanan perang, tetapi tekanan untuk tidak tertinggal. Langit Asia Tenggara sedang bergerak, dan Malaysia kini berada di titik di mana setiap keputusan akan menentukan posisi mereka 1 hingga 2 dekade ke depan.